Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama wabarakatuh. saya Abdi Pratama Hakim dan rekan saya Genta Razi dan Rizky Eka Arianti. Di sini kami dari kelompok 14 akan memaparkan materi tentang analisis data kuantitatif. Baiklah, selanjutnya akan kita mulai. Baik, materi yang pertama mengenai menyiapkan data untuk analisis. Yang pertama itu ada mengkodekan tanggapan, di mana pengkodean data adalah langkah pertama dalam persiapkan data dengan memberi nomor pada tanggapan peserta agar bisa dimasukkan ke database. Kemudian yang kedua ada entry data. Setelah respon telah dikodekan, maka data tersebut dapat dimasukkan ke dalam database. Data awal dapat dimasukkan melalui program perangkat lunak apapun, misalnya pada SPSS. Oke, next. Kemudian ada mengedit data. Setelah data dimasukkan, perlu dilakukan pengeditan data. Hal ini termasuk menangani respon kosong jika ada, serta memeriksa dan menindaklanjuti data yang tidak konsisten. Pengeditan data mencakup proses mendeteksi, memperbaiki, atau menghapus data yang tidak logis, tidak konsisten, atau tidak valid dari informasi yang diberikan oleh peserta penelitian. Kemudian, transformasi data. Transformasi data, variasi pengkodean data adalah proses mengubah representasi numerik asli dari nilai kuantitatif ke nilai lain. Data biasanya diubah untuk menghindari masalah pada tahap selanjutnya dari proses analisis data. Jenis lain dari transformasi data adalah reverse scoring. Next, kemudian ada step mendapatkan data. Yang pertama itu ada frekuensi. Frekuensi hanya mengacu pada berapa kali berbagai subkategori dari fenomena tertentu terjadi, dari mana persentase dan persentase kumulatif kemunculannya dapat dengan mudah dihitung. Kemudian diagram batang dan diagram lingkaran. Frekuensi juga dapat ditampilkan secara visual sebagai diagram batang, histogram, atau diagram lingkaran. Diagram batang, histogram, dan diagram lingkaran membantu kita untuk memahami data kita. Next ada ukuran tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral ini ada 3. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata. Adalah ukuran tendensi sentral yang menawarkan gambaran umum data tanpa perlu membanjiri satu dengan masing-masing pengamatan dalam kumpulan data. Yang kedua ada median. Median adalah item sentral dalam sekelompok pengamatan ketika mereka disusun dalam urutan menaik atau menurun. Dan yang ketiga ada modus. Dalam beberapa kasus, satu set pengamatan tidak meminjamkan dirinya untuk representasi yang berarti baik melalui mean atau median, tetapi dapat ditandai dengan fenomena yang paling sering terjadi. Kemudian ada ukuran dispersi. Ukuran dispersi ada 3. Yang pertama rentang atau range, mengacu pada nilai-nilai ekstrim dalam satu set pengamatan. Yang kedua ada variance, dihitung dengan mengurangkan mean dari masing-masing pengamatan dalam kumpulan data, mengambil kuadrat dari perbedaan ini, dan membagi totalnya dengan jumlah pengamatan. Dan yang terakhir ada standar deviasi, yang merupakan ukuran lain dari dispersi untuk interval dan data skala rasio, menawarkan indeks penyebaran distribusi atau variabilitas dalam data. Ini adalah ukuran dispersi yang sangat umum digunakan dan hanya merupakan akar kuadrat dari varians. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdi. Oke, selanjutnya hubungan standar deviasi dengan mean. Standar deviasi dalam hubungannya dengan mean adalah alat yang sangat berguna karena aturan statistik berikut dalam distribusi normal.
Yang pertama itu ada praktis semua. Pengamatan termasuk dalam 3 standar deviasi dari rata-rata atau rata-rata. Yang kedua, lebih dari 90% pengamatan berada dalam 2 standar deviasi dari mean. Dan yang terakhir, lebih dari setengah pengamatan berada dalam 1 standar deviasi dari mean. Next. Selanjutnya ada ukuran dispersi lainnya. Ketika median adalah ukuran tendensi sentral, persentil, desil, dan kuartil menjadi bermakna. Sama seperti median membagi total bidang pengamatan menjadi 2 bagian yang sama. Kuartil membaginya menjadi 4 bagian yang sama. Desil menjadi 10 dan persentil menjadi 100 bagian yang sama. Next. Hubungan antar variabel dalam proyek penelitian yang melibatkan beberapa variabel, selain melihat statistik deskriptif variabel, kita juga ingin memahami bagaimana satu variabel berhubungan dengan variabel lainnya. Artinya, kita perlu menganalisis sifat, arah, dan tingkat signifikansi hubungan antara 2 variabel yang digunakan dalam penelitian. Next. Hubungan antar variabel. Tes non-parametrik dapat digunakan untuk menilai hubungan antara variabel yang diukur pada skala nominal atau ordinal. Korelasi peringkat Spearman, dan Kendall dapat digunakan untuk menguji hubungan antara 2 variabel ordinal. Matriks korelasi dapat digunakan untuk menguji hubungan antara variabel dengan skala interval dan atau rasio. Hubungan antar 2 variabel nominal uji chi-square digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara 2 variabel nominal atau apakah mereka independen. Ini membandingkan frekuensi yang diharapkan dengan frekuensi yang diamati untuk menghasilkan statistik chi-square. Jika nilai statistik chi-square signifikan, maka ada hubungan antara kedua variabel tersebut, seperti di gambar ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah hubungan antar 2 variabel nominal. Uji X pangkat 2 C square. Uji C kuadrat, Fisher, dan Chochrane digunakan untuk mengevaluasi perbedaan dalam hubungan antara variabel skala normal. Hipotesis nol menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan sebaliknya. Degree of freedom dalam kurung DF dapat dalam C kuadrat menandakan keberadaan hubungan yang signifikan antara variabel. Next. Selanjutnya korelasi. Persen menunjukkan arah, kekuatan, dan signifikansi hubungan antara variabel interval atau rasio. Nilai berkisar antara -1 hingga +1. Dengan 1 menunjukkan hubungan sempurna, signifikansi P sama dengan 0,05 umumnya digunakan menunjukkan kepercayaan 90% dalam korelasi yang ditemukan untuk para variabel ordinal. Koefisien Spearman atau Kendall atau lebih sesuai. Selanjutnya, menguji kebaikan tindakan. Reliabilitas atau kendala merupakan ukuran kendala suatu pengukuran yang ditentukan oleh konsistensi dan stabilitasnya. Konsistensi mengukur seberapa baik item-item pengukuran konsep tertentu digabungkan sebagai satu kesatuan dengan alpha Cronbach sebagai indikator utamanya. Semakin tinggi alpha Cronbach mendekati 1, semakin tinggi reliabilitasnya. Terdapat juga koefisien reliabilitas split half yang mencerminkan korelasi antara 2 bagian dari item-item pengukuran. Selanjutnya
menguji kebaikan tindakan. Excelsior Enterprise memeriksa reliabilitas pengukuran multi karena persepsi kesetaraan, kelelahan, pengayaan pekerjaan, dan niat untuk keluar diukur dengan skala multi item. Konsistensi jawaban responden terhadap item skala harus diuji untuk setiap ukuran. Next. Menguji kebaikan tindakan, validitas atau keabsahan. Validitas atau keabsahan ada 4, yaitu validitas faktorial, validitas terkait kriteria, validitas konvergen, validitas diskriminan. Next. Saya kembalikan ke Baik. moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.